Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa anzala fihil Qur'an rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kasih-Nya kepada kita, telah membuktikan cinta yang tiada bertepi dengan tetap menitipkan iman dan Islam di dalam hati kita, dan dengan itu pula Allah lengkapi dengan taufiknya untuk senantiasa kita berjalan di jalan yang diridhoinya, dan semoga kita menjadi hamba terpilih sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita akan membahas tentang malam qadar, keutamaan, dan amalan-amalan apa yang sebaiknya kita lakukan. Malam qadar dalam Al-Quran paling tidak itu dibahas atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qadr dan juga surah Ad-Dukhan ayat 1-6, di mana dalam surat Al-Qadr sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam qadr, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa malam qadr itu? Allah sendiri menjawab, Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih mulia, yang lebih tinggi di derajatnya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam Qadar tersebut, para malaikat dan ruh turun dengan izin Tuhannya, dengan membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu, keselamatan bagi umat, malaikat, para ruh, dan kaum muslimin pada malam itu sampai dengan terbitnya fajar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwasanya malam Qadar itu adalah malam yang diberkahi. Sebagaimana firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Urusan amran min indina inna kunna mursilin. Yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah
yang mengutus rasul-rasul. Rahmatan mir rabbik innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya semua itu adalah rahmat, kasih sayang dari Tuhan kamu Muhammad. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saudara yang dirahmati Allah, dalam dua surat ini ada 3 kata kunci yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qadr itu ada kata Assalam. Dalam surat Ad-Duhan ada kata Mubarakah, berkah. Dan di ayat yang ke-6 Allah menjelaskan kembali bahwasanya itu adalah rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah, misi daripada agama Allah turunkan kepada umat manusia, misi Nabi yang dilengkapi dengan Al-Quran ini adalah satu tujuan. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat yang diambil dari kata rahimah yang artinya kasih sayang. Itu adalah tujuan daripada pengutusan Nabi dan penurunan Al-Quran. Bahkan nama Allah yang selalu mengawali setiap surat Al-Quran itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dengan nama Allah yang penuh rahmat, penuh kasih dan kasih sayang kepada manusia. Nabi, kehadiran Nabi dan Al-Quran yang diturunkan pada malam yang mulia itu adalah untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, keharmonisan bagi sekalian alam semesta beserta segala isinya. Lalu bagaimana dan kapan dalam setiap bulan Ramadan malam Qadar itu Allah pilih waktunya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang mendirikan malam Qadar karena iman dan penuh pengharapan dan perhitungan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam surah Al-Qadr yang disebutkan di awal tadi, kemuliaannya itu adalah lebih dari 1000 bulan. Atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Yang rata-rata umat Nabi Muhammad sebagaimana Rasulullah menyebutkan usianya hanya 60 sampai 70 tahun. Artinya apabila kita dianugerahi dapat melaksanakan ibadah Qiyamul Lail pada malam Qadar tersebut, maka keseluruhan hidup kita dari lahir hingga akhir hayat kita akan dipenuhi dengan salam, dipenuhi dengan berkah, dan dipenuhi oleh rahmat. Karena lebih mulia daripada 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwasanya malam Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, atau 29.
Namun hadirin yang dimuliakan Allah, persoalan menjadi muncul ketika kita memiliki khilafiyah dalam penetapan awal bulan suci Ramadan. Bagi yang memulai misalnya tanggal 1, maka malam ganjilnya adalah malam 21 nanti. Tapi bagi yang memulai pada tanggal 2, maka dia akan masuk malam ganjilnya pada tanggal 22. Ini artinya apa? Ini artinya kita ambil hikmahnya, bahwasanya perbedaan penetapan awal Ramadan memungkinkan kita untuk memanfaatkan 10 malam terakhir penuh untuk mengejar malam kemuliaan itu. Karena kita tidak tahu mana di antara pilihan kita, ijtihad kita. Apakah yang memilih awal tanggal 1 atau yang memilih awal Ramadan tanggal 2 yang akan Allah pilih malam ganjilnya. Jadi, kalau ada perbedaan dalam penetapan malam Qadar, malam pertama Ramadan, maka akan berdampak pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, memang kemuliaan yang bisa kita raih adalah kualitas ibadah yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Namun, mungkin perlu kita naikkan target kita, melebihi hanya mencari kemuliaan. Mari kita jadikan malam 10 akhir Ramadan untuk merapat, mendekat, mengakrabi, merindui dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keakraban dalam iktikaf, dalam ibadah-ibadah kita, dalam bacaan Quran kita, sampai dapat menemukan, merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang senantiasa merasakan kebersamaan dengan Allah yang akan menikmati yang namanya rahmatan lil alamin. Karena orang yang mengalami yang demikian itu akan menjalani hidupnya penuh dengan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Bukankah tujuan setiap manusia hidup di muka bumi ini adalah mencapai dan mencari kebahagiaan? Namun percayalah, hanya dengan berdekatan, berakrab, merindui dan cinta kepada Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan pada setiap insan. Karena itu, momentum bulan Ramadan, terkhusus lagi 10 malam-malam terakhir yang boleh jadi ganjil semuanya. Karena perbedaan awal penentuan Ramadan kita manfaatkan untuk menemukan keakraban dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kerinduan ini menjadi bagian dari warna hidup kita, jika cinta telah bersemayam di dalam hati kita dan menghiasi jiwa dan pikiran kita, maka tutur kata, tindak perilaku kita keluar dari Ramadan benar-benar sebagai ruh yang baru, kembali kepada fitrahnya yang dapat mencapai dan mewujudkan tujuan daripada Allah menurunkan Al-Quran ini. Tujuan daripada Allah mengutus Nabi paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menebar cinta dan kasih sayang kepada sesama. Semoga motivasi awal kita yang ingin meraih kemuliaan Ramadan, Allah balasi dengan membasahi hati kita, menghidupkan hati kita dengan rasa rindu dan cinta kepada Allah yang akan kita buktikan dengan berbagi cinta
kepada makhluknya. Mudah-mudahan momentum di bulan suci Ramadan tahun ini kita dapat gunakan sebaik-baiknya untuk meraih kemuliaan, menemukan kebahagiaan abadi, kebahagiaan sejati dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah membimbing dan menuntun kita dalam ridha-Nya. Terima kasih. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.